Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nuralaidrus dari kelas C15. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang aplikasi Statistiska dan komputasi statistik. Pendahuluan, menggunakan model regresi linear klasik untuk analisis data tersensor yang memiliki korelasi spasial merupakan keputusan yang kurang tepat. Istilah data tersensor digunakan untuk menjelaskan sekelompok data yang memiliki sejumlah nilai yang tidak diketahui pada batas atas atau bawahnya. Long 1997 menjelaskan bahwa jika menggunakan model regresi linear pada keseluruhan data tersensor akan menghasilkan nilai parameter yang overestimates pada slope dan underestimates pada intercept. Penelitian ini bermaksud untuk membentuk model regresasi Tobit spasial dan mencari metode estimasi parameter dari model regresi Tobit spasial. Data yang digunakan sebagai variabel respon adalah persentase penduduk umur 5 tahun ke atas yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir di Pulau Jawa pada tahun 2010. Sensor diberikan kepada wilayah kabupaten atau kota dengan persentase pengguna internet lebih besar dari 16% yang dianggap sebagai batas minimal persentase pengguna internet yang diingin dicapai oleh suatu kabupaten atau kota. Metodologi A. Tinjauan referensi. Model regresi Tobit. Misalkan Y adalah suatu variabel respon dengan informasi yang lengkap dan Y adalah data sampel dari. Maka variabel respon Y tersensor dapat didefinisikan sebagai gambar berikut, di mana I sama dengan 1,2 titik NR merupakan suatu konstanta batasan dan N adalah banyaknya observasi Tobin 1958. Jika nilai Y tidak diketahui ketika YI kurang lebih R, maka yang mengandung suatu variabel latent yang tidak dapat diamati pada seluruh range-nya. Panel A pada gambar 21 memberikan distribusi Y dengan nilai variabel laten. Digambarkan sebagai wilayah gelap pada kurva. Jika nilai yang tidak diketahui tersebut dipotong, maka sebagian informasi yang dapat menjelaskan populasi akan hilang, di mana kurva distribusi menjadi lebih runcing. Panel B. Panel C menggambarkan data tersensor yang mengelompok pada nilai sehingga tidak merubah informasi berkaitan distribusi populasi. Contoh gambar ilustrasi variabel latent. B. Metode analisis. Sumber data dan variabel penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data olahan hasil Susenas 2010 dan Podes 2008 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Matriks penimbang spasial W disusun menggunakan metode Queen contiguity, yaitu daerah kabupaten atau kota yang saling berbatasan. Wilayah akan memiliki korelasi spasial, sedangkan yang saling terpisah tidak memiliki korelasi. Nilai W, I, J sama dengan 1. Jika daerah I dan J saling berbatasan, wilayah menjadi W, I, J sama dengan 0. Jika tidak saling berbatasan, adapun peta digital yang digunakan berdasarkan hasil kegiatan updating peta sensus penduduk 2010. Objek penelitian yang dijadikan sebagai variabel respon adalah tingkat pengguna internet di 118 kabupaten atau kota di Pulau Jawa, yaitu persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Hasil dan pembahasan. Pengguna internet di Pulau Jawa, tingkat penggunaan internet dilihat dari nilai persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Penggunaan internet terbesar pada tahun 2010 dapat ditemukan oleh pelajar di Jakarta, yaitu sebanyak 36,20%. Disusul oleh Jakarta Selatan, Kabupaten Sleman, dan Kota Industri Tangerang Selatan. Masing-masing sebanyak 33,20%, 29,52%, dan 29,29%.
Rata-rata penggunaan internet per kabupaten atau kota di Pulau Jawa sebesar 12,02%. Wilayah dengan nilai pengguna internet di sekitar rata-rata adalah Kabupaten Mojokerto, Bandung, Madiun, dan Kota Pasuruan. Sementara wilayah dengan persentase pengguna internet terkecil ada di Kabupaten Sampang dan Bangkalan, masing-masing sebesar 2,23% dan 2,54%. Contoh gambar penggunaan internet kabupaten atau kota di Pulau Jawa tahun 2010. Peta te- peta tematik penggunaan internet pada gambar di atas memperlihatkan bahwa penggunaan internet kategori tinggi banyak terdapat pada wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta dan sekitarnya. Deretan Yogyakarta ke arah Surakarta, serta wilayah Bandung, Semarang, Surabaya, dan sekitarnya. Tingginya penggunaan internet di kota-kota pusat pelajar, industri, dan bisnis tersebut kemudian diikuti oleh wilayah lain sekitarnya. Wilayah yang bersinggungan langsung dengan kota-kota tersebut memiliki persentase pengguna internet yang sedikit lebih rendah, sementara wilayah berikutnya yang bersinggungan secara tidak langsung memiliki nilai yang lebih rendah lagi. Untuk pemodelan regredasi topik spesial, nilai presentasi penggunaan internet dari 34 kabupaten atau kota dianggap tidak diketahui. Mereka adalah wilayah dengan tingkat penggunaan internet dicapai oleh suatu kabupaten atau kota. Nilai-nilai tingkat penggunaan internet yang tidak diketahui tersebut dianggap sama dengan 16%, sehingga diperoleh variabel persentase pengguna internet sebagai rata-rata tersensor. Hal ini sesuai dengan konsep pada persamaan di atas. Pemodelan regresi topik spesial. Berdasarkan persamaan di atas, model regresi topik spesial pengguna internet kabupaten atau kota di Pulau Jawa adalah sebagai berikut. Contoh gambarnya. Pemodelan topik spesial dilakukan dengan terlebih dahulu menguji efek korelasi spesial dan heteroskedastisitas untuk menentukan bentuk korelasi spesial yang ada serta kondisi heteroskedastisitas yang diperhitungkan dalam algoritma MCMC. Metode backward elimination dilakukan untuk menghasilkan model regresi tobit spesial terbaik dengan cara menggumburkan suatu persatu variabel yang tidak berpengaruh secara nyata. Draper and Smith 1998. Hasil uji efek korelasi spesial heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa bentuk model yang akan dibentuk adalah regresi tobit spesial like dalam kondisi homoskedastisitas menggunakan hipotesis. Nilai statistik uji LMLEC memperlihatkan kesimpulan untuk menolak pada derajat kepercayaan 95%, sementara nilai statistik uji LMR memperlihatkan bahwa gagal ditolak pada nilai. Adapun hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan statistik uji Bayes-Pagan menyimpulkan untuk tidak menolak hipotesis homoskedastisitas pada derajat kepercayaan 95%. Kondisi tersebut berlaku pada setiap setiap tahap pembentukan model menggunakan metode backwards elimination. Selanjutnya, contoh tabel pengujian efek korelasi spesial, heteroskedasitas, dan hasil estimasi parameter untuk pemodelan regresi topik spesial menggunakan metode backward elimination. Ini adalah contoh tabel dari penjelasan yang tadi saya bacakan. Bisa dilihat dengan sesama. Lanjut, kesimpulan dan saran. Model regresi topik spesial merupakan suatu model regresi spesial yang diterapkan pada data tersensor dengan bentuk model umum dari regresi topik spesial. Contoh gambar. Metode estimasi parameter yang dapat digunakan adalah Markov Chain Monte Carlo MCMC yang dilengkapi dengan algoritma Gibbs Sampler dan Metropolis with Gibbs. Metode ini lebih mengedepankan teknik simulasi komputasi untuk membangkitkan sejumlah besar variabel random menggunakan pendekatan inferensia Bayesian menggunakan penggunaan internet di Pulau Jawa sebagai studi kasus. Diketahui bahwa model regresi topik spesial menghasilkan informasi yang lebih kaya pada model regresi linear berganda. Faktor-faktor yang mempengaruhi
penggunaan internet kabupaten atau kota di Pulau Jawa adalah persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Persentase pendudukan lulus SMA ke atas rata-rata lama sekolah. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon dan persentase desa atau kelurahan yang mendapatkan sinyal telepon seluler selain dipengaruhi oleh kelima varian tersebut. Tingkat penggunaan internet kabupaten atau kota di Pulau Jawa juga dipengaruhi oleh daerah lainnya bersinggungan wilayah. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lagi kembang.